Hai, welcome to Art Talkers. Dalam beberapa jam terakhir banyak banget yang request kasus tentang seorang model asal Hong Kong, Abby Choi, yang tubuhnya baru ditemukan tanggal 24 Februari lalu dalam keadaan mengenaskan setelah menghilang selama 3 hari di sebuah rumah 3 lantai daerah Tai Po, Hong Kong. Pelakunya adalah mantan suami dan mantan mertuanya yang merupakan pensiunan polisi. Kasusnya masih bergulir dan penyelidikan terus berlanjut. Kuat dugaan ini berhubungan dengan properti yang dimiliki Abby Choi di perumahan kelas atas di pusat Kowloon yang dulu dibeli dari mantan mertuanya. Berniat dijual, namun dilarang sama ayah suaminya itu karena rencananya akan diambil balik hingga terjadi keributan seputar properti senilai 17,2 juta dolar Amerika tersebut atau sekitar 260 miliar rupiah. Sampai tadi malam jam 12 waktu Indonesia Barat, hanya bagian kaki wanita itu yang ditemukan. Kepala, badan dan tangannya masih dalam pencarian dan keterangan secara resmi polisi juga belum diumumkan. Jika sudah ada lanjutannya akan kita update ya. Sekarang kita masuk ke kasus lain yang datangnya dari negara Filipina terlebih dahulu. Hari ini saya kenalkan kalian dengan keluarga Prado yang dulunya tinggal di daerah Antipolo, negara Filipina. Kemudian sang ayah Antonio buka usaha nugget dan memboyong semua anggota keluarganya pindah ke Manila. Dua anaknya berkuliah di Sydney, Australia, sampai tinggal si anak tengah bernama Daniel yang bersama mereka. Hubungan Antonio dan istrinya Carol juga cukup baik. Mereka suka menghadiri acara besar yang diselenggarakan di gereja maupun di wilayah mereka. Bahkan beberapa kali juga diundang oleh pejabat daerah sebagai tamu mewakili pengusaha kecil serta menengah, sejenis UMKM. Pokoknya dihormati dan selalu nampak sebagai keluarga yang bahagia. Mungkin yang selama ini nggak pernah diketahui oleh keluarga adalah sang ayah Antonio punya kebiasaan jelek kalau udah ketemu wanita cantik. Dia suka jajan atau punya gadis simpanan yang biasa buat menghibur diri kala lelah dan bosan dengan istri, atau sekedar pelepas hasrat jika sedang pengen cari tandingan nafsunya. Tapi dia pinter, nggak pernah orang rumah tahu. Mainnya bersih dan cuma supir pribadi serta asistennya yang bernama Rionald Almares yang mengetahui sepak terjangnya di luaran sana. Karena emang pria ini juga yang menyediakan wanita untuk bosnya dan sanggup menutup mulut. Soalnya di rumah baik Antonio dan sang driver selalu bersikap wajar, menunjukkan perhatian yang besar pada Bu Carol seakan dunia mereka sangat suci dan religi. Sementara Daniel si anak tengah usia 24 dan masih lajang, memilih kerja di bank dibandingkan ikut dalam usaha ayahnya. Berpikir ingin mandiri dan kelak mau punya bisnis sendiri sebagai penopang keuangannya. Pada bulan Agustus 2017 saat dirinya sedang dilanda hasrat menggebu, Antonio menyuruh Rionald mencarikan seorang gadis penghibur sebagai pelampiasan. Sang driver langsung buka aplikasi dan memberikan pilihan pada bosnya dengan 3 profil wanita yang ingin dikencani. Saat itu dapatlah satu yang nampak cantik serta menggoda bernama Jeneline Aquino, berusia 27 tahun namun harganya tinggi. Pak Antonio nggak keberatan dengan hal itu dan mereka pun ketemu lalu check-in di Sofitel Plaza Hotel selama 3 jam. Entah mengapa sesudahnya lelaki tersebut malah kepincut pada Jeneline dan pengen ketemu lagi untuk kencan selanjutnya. Menurut dia, wanita ini permainannya mantap dan selalu bikin kangen. Jeneline juga sangat profesional dan nggak rese. Main, bayar sesuai tarif lalu pulang. Nggak merengek minta-minta lebih atau morotin. Kelihatannya dia emang berkelas. Mungkin karena sering memakai jasa wanita itu dan mulai jatuh cinta, makanya kemudian Antonio mengajak Jeneline untuk menyewa sebuah apartemen yang bakal ditempati sama perempuan tersebut. Jadi bisa datang kapan aja dan gak perlu repot-repot check-in. Takutnya ketemu orang yang dikenal saat di hotel. Hal ini disetujui dan mereka pun bernegosiasi tentang bayaran yang akan didapat wanita itu per bulannya. Tentu aja Antonio berjanji akan memenuhi persyaratan. Mereka pun menyewa salah satu unit di lantai 5 label Residence, dan semenjak saat itu, Jeneline tidak boleh menerima tamu atau tawaran dari pria lain, jadi wanita simpanan kesayangan Pak Antonio. Menurut keterangan Rionald, bosnya itu sangat bucin sama Jeneline, bahkan hampir tiap hari disuruh ngirim bunga, padahal ketemuannya juga seminggu 2-3 kali aja.
Sementara di tempat lain, Pak Antonio juga punya hiburan tambahan di perusahaannya. Ada seorang gadis bernama Imelda Paragas yang berusia 24 tahun dan bekerja pada bagian administrasi. Awalnya justru cewek tersebut yang suka goda-godain Pak Bos. Lama-kelamaan saling tertarik dan mau juga perempuan itu diajak ke hotel melayani Antonio dengan bayaran seikhlasnya. Menurut Rional, bosnya hanya mau kepada Imelda sebagai pelampiasan aja, buat iseng-iseng doang. Berbeda sama Janeline yang menurutnya telah berhasil mengambil hati dan pikiran Antonio sampai ke tulang sumsum. Gak tahu apakah memang Imelda menyukai pria yang lebih tua atau mulai nyaman dengan keuangan yang suka diberikan oleh bosnya. Namun wanita itu semakin hari makin cinta dan sayang pada Antonio. Mulai rese dengan berani SMS atau chat saat tengah malam kalau bosnya udah di rumah dengan mengatakan sayang dan bahasa lain yang sangat mesum. Untungnya handphone Antonio selalu silent, bahkan sering dinonaktifkan jika sudah pulang. Jadi sang istri Carol nggak pernah curiga atau ngecek apa-apa yang ada di sana. Sang suami mainnya bersih selalu. Pas di kantor baru nih Pak Antonio menegur Imelda, seakan mau marah namun nggak pernah jadi jika karyawatinya tersebut memberikan kepuasan kilat di meja kantor atau toilet ruangan bos. Pokoknya si Imelda emang manja banget, namun Antonio nggak sanggup untuk menghentikannya, selalu saja tergoda. Pada Februari 2018, Imelda mengumumkan pada lelaki tersebut bahwa dirinya sedang mengandung anak Antonio dan minta pertanggungjawaban. Ini bikin Pak Bos marah, kemudian menyuruh Rional untuk membawa gadis itu menemui seseorang yang bisa memusnahkan janin tersebut. Pokoknya dia nggak mau tanggung jawab dan tidak ingin juga keluarganya tahu mengenai hal ini. Bisa berabe semua. Bahkan dikasih uang yang banyak namun ditolak sama Imelda. Terjadi pertengkaran hebat yang kemudian ancaman Antonio pun keluar. Dia akan menghabisi wanita itu jika sampai persoalan ini diketahui keluarga atau pihak siapapun yang ada di perusahaan mereka. Mungkin ancaman itu yang kemudian ditakuti oleh Imelda. Makanya dalam beberapa lama dia menutup mulut dan gak hadir ke kantor karena disuruh sembunyi dulu oleh Antonio. Gak lupa Rional selalu merayu supaya dia ini mau menggugurkan biar selesai masalah dan terima aja uang yang ditawarkan. Sebab bagaimanapun gak bakal juga bosnya menikahi. Untuk beberapa minggu wanita itu mempertimbangkan semuanya. Dia sempat curhat juga ya pada Rional mengenai perasaan sebenarnya pada Pak Antonio. Sangat cinta meski tahu bosnya itu adalah pria beristri. Namun ketertarikan dan rasa sukanya nggak terbendung. Makanya kan selama ini mau aja diajak begituan, walau seringnya setelah melakukan pasti dikasih uang yang banyak. Dari sini juga akhirnya supir tersebut cerita bahwa bukan cuma Imelda yang menjadi pemuas hasrat Antonio di luaran. Ada wanita lain bernama Janeline yang justru sangat dicintai si bos. Jadi lebih baik jika Imelda benar-benar menjauh, sebab masih ada dua wanita prioritas dalam hidup majikan, yaitu Bu Carol dan Janeline si penghibur kelas atas. Nampaknya keterangan dari Rional membuat Imelda perlahan cemburu dan juga penasaran dengan sosok simpanan yang diceritakan. Mau tahu itu siapa? Karena dia nggak mau ada penghalang lain selain istri Antonio. Dikatakan dalam 2 bulan setelahnya saat perut mulai membesar, ternyata Imelda berani muncul di hadapan Antonio di kantornya sembari teriak dan ngancem-ngancem. Tentu aja bosnya itu nyuruh security mengusir dan bilang gak pernah berbuat aneh sama mantan karyawannya itu. Imelda juga gak punya bukti apa-apa selain SMS dengan Rional, karena supirnya itu kan perantara selama ini. Namun Rional juga gak mau membela perempuan tersebut, kan dari awal dia yang main api dengan menggoda Antonio. Sekarang terima sendiri semua konsekuensinya. Bahkan kemudian Antonio menelpon kepolisian karena Imelda membuat keributan serta keonaran di kantor. Walau selanjutnya dia dibebaskan, namun nggak boleh mendekati Pak Bos. Di awal bulan Mei 2018, ternyata Imelda bersama seorang temannya bernama Brian Buena terus mengikuti kemanapun Antonio pergi, termasuk ke apartemen label saat lelaki tersebut menemui si Janeline. Langsung dilabrak sama dia, yang membuat Antonio naik pitam dan memukul wanita tersebut. Janeline cukup kaget ya, karena kan dia nggak kenal siapa yang datang itu. Kemarahan Antonio makin membara sambil teriak pada Imelda untuk pergi, karena sejak dulu dia nggak menaruh hati pada perempuan tersebut. Yang sudah terjadi hanyalah nafsu semata tanpa perasaan apa-apa. Bahkan jika harus bercerai dengan istrinya di rumah, dia akan tetap memilih Janeline dibandingkan Imelda. Imelda ngamuk lagi dan makin histeris sampai security apartemen muncul dan mengusir wanita tersebut.
Tibalah pada Kamis malam 10 Mei 2018 saat Pak Antonio dan Jeneline turun dari mobil yang disupiri oleh Ronald di depan lobi Sofitel Plaza. Ternyata Imelda bersama kawannya Brian mengikuti ke sana dari apartemen mereka menggunakan sepeda motor. Imelda turun dengan menggunakan masker hitam dan segera menuju Jeneline yang berdiri di depan hotel. Kaget karena dengan cepat ada cairan dilempar ke wajahnya dan langsung terasa seperti terbakar. Jeneline teriak dan beberapa konsier segera menolongnya. Sementara satpam langsung menangkap Imelda yang mencoba kabur. Mereka segera membawa Jeneline ke rumah sakit Tondo Medical Center dengan luka yang lumayan parah meskipun nyawanya masih terselamatkan. Dari keterangan beberapa saksi, CCTV depan hotel dan ucapan Imelda sendiri, akhirnya ada orang kedua yang ditangkap pihak kepolisian, yaitu Brian Buena yang dianggap terlibat dalam perencanaan kejahatan tersebut. Lelaki berusia 25 tahun ini kemudian juga mengaku ikut membantu Imelda karena diiming-imingi akan dapat duit jika berhasil membantu temannya itu untuk merebut hati Antonio dan mau menikahi Imelda. Sebenarnya sudah diusahakan tidak ada dari keluarga yang tahu tentang kejadian ini. Namun sayangnya kemudian, Imelda ngaku juga pada polisi tentang hubungan gelapnya. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Jeneline di rumah sakit kala petugas menginterogasinya. Akhirnya tahu juga ya Bu Carol dan putranya Daniel tentang sepak terjang ayah mereka selama ini. Tentang keterkaitan peristiwa mengerikan antara dua wanita cantik dengan bapak mereka. Makanya setelah itu, Carol dan putranya pindah sementara waktu ke rumah salah satu anaknya di kota Davao untuk menenangkan diri karena terlalu riwahnya pembicaraan tentang keluarga mereka. Terkhusus Pak Antonio yang selama ini terkenal religius dan suka memberi nasihat pernikahan pada pasangan muda yang akan melangsungkan perkawinan. Hasil penyelidikan mendapatkan jejak perjalanan dan rencana Imelda yang sudah dipersiapkan sejak 10 hari sebelum kejadian. Jadi sesaat setelah dia diusir oleh Pak Antonio dari apartemen label kemarin. Dia ajak Brian membeli air keras, mengikuti mantan bosnya kemanapun, dan menunggu Jeneline keluar dari kediamannya. Kan si Imelda udah di blacklist ya agar tidak bisa masuk ke apartemen itu. Jadi emang selalu menanti Jeneline keluar dari sana. Dan saat tersebut tiba kala Kamis malam Pak Antonio mengajak simpanannya itu dinner atas undangan seorang rekan bisnis di Sofitel Plaza. Ternyata mereka sudah diikuti oleh Imelda dan Brian yang dengan nekatnya menyiram cairan tersebut ke arah wajah Jeneline hingga 60% bagian mukanya itu rusak. Diketahui atas biaya yang dikeluarkan oleh Antonio, wanita ini melakukan beberapa kali operasi sampai ke Jerman secara bertahap. Imelda dan Brian yang didampingi pengacara Jerof Mallorca kemudian menuntut balik Pak Antonio atas perbuatan tercela pria itu terhadap kliennya. Namun bukti kurang kuat, bahkan Ronald mengatakan dia nggak ikut campur. Taunya justru Imelda yang awal ngejar-ngejar bosnya dan menggoda berlebihan. Tidak ada ikatan apapun dan mengira hubungan mereka cuma iseng untuk kepuasan sesaat atas dasar suka sama suka, nggak lebih dari itu. Makanya kemudian tuntutan balik terhadap Pak Antonio pun nggak berhasil. Selain lelaki tersebut lebih punya kuasa dan uang, emangnya nggak ada hal yang mendukung dan membela keterangan Imelda. Pak Antonio kembali diterima oleh keluarganya karena minta maaf, dan Ronald yang selanjutnya mengurus Jeneline dengan keuangan yang ditransfer oleh bosnya. Sampai pada akhir keputusan di Pengadilan Pusat Wilayah Manila, Senin 21 Januari 2019, hakim menyatakan bahwa Imelda Paragas dan Brian Buena bersalah atas konspirasi untuk menyerang dan menyakiti Jeneline. Imelda kena hukuman 10 tahun kurungan, sementara Brian terkena 5 tahun penjara. Wanita tersebut kemudian melahirkan anaknya di dalam sel, dan tetap nggak ada pertanggungjawaban dari Antonio meskipun ada usaha untuk ngetes DNA, namun nggak pernah dijalankan pihak berwajib. Banyak yang menutup-nutupi berita ini dari publik untuk melindungi keluarga Prado, namun tetap aja wartawan lokal yang hadir ke sana tiap hari menyajikan berita ini secara tertutup dalam bahasa dan aksara Tagalog atas permintaan pejabat setempat. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah cocok jika Jeneline yang selanjutnya hidup bersama supir Ronald? Dan sudah pantaskah hukuman yang diterima oleh Imelda serta Brian? Kamu komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya,
Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.